Halo Fitness Mania, kembali lagi di channel Coach Halim Chiang. Izinkan saya untuk menyampaikan satu konsep pemikiran yang saya buat sendiri sehubungan dengan yang namanya kebugaran, kesehatan, sakit, dan meninggal. Sebenarnya keempat ini masing-masingnya memiliki karakteristik kebiasaan yang kita jalankan. Dan ini semuanya pasti berhubungan dengan yang namanya keputusan dan pilihan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita mengambil satu kebiasaan menuju sakit, maka tentunya kita tidak bisa mengharapkan untuk terus sehat atau bahkan menuju ke bugar. Dan di sisi lain juga, kalau kita menuju ke bugar dengan ikhtiar, dengan niat, dengan itikat yang baik, maka kita akan memiliki tabungan kesehatan yang banyak untuk jauh dari sakit dan jauh dari meninggal, sehingga itulah yang dinamakan konsep longevity atau memiliki umur yang panjang, bisa meningkatkan peluang kita apabila kita ada di zona bugar atau mengupayakan menuju bugar. Jadi izinkan saya untuk mengelaborasi sedikit tentang masing-masing dari kegiatan atau tujuan ini. Nah, bugar itu sendiri tentu memiliki set kebiasaan yang kita lakukan dan kita hindari. Apa saja yang kita lakukan agar kita bisa bugar? Contohnya, kita melakukan kegiatan olahraga terutama latihan beban. Apalagi, misalnya kita menambahkan ternyata riset terbaru menemukan intermittent fasting atau puasa berkala yang sebenarnya prakteknya sudah dilakukan selama beribu-ribu tahun. Dan ternyata juga memberikan dampak tubuh yang lebih bugar dan lebih sehat. Terjadi pengontrolan kalori di sana, terjadi kesadaran diri atau langkah pertama untuk membatasi apa yang kita makan dari minimal jamnya dulu, jam yang kita makan ya. Kita membatasi, oh di rentang jam ini saya makan, di luar jam ini saya tidak makan lagi. Kemudian apalagi untuk bisa bugar? Kita juga mungkin melakukan kegiatan yang namanya aerobik atau kegiatan cardiovascular activity. Lalu apalagi kebiasaan-kebiasaannya? Berpikiran positif, ya tidak mudah marah dan lain sebagainya. Dan berarti kita menghindari apa? Menghindari hal-hal yang akan menguras kesehatan kita, yang membuat kita akan dekat di zona ini. Yaitu apa yang kita hindari adalah apa yang biasa dilakukan si sakit atau yang menuju meninggal atau dari sehat berperilaku kesehatan yang buruk. Kurang ya, antara balance keduanya ini ternyata kurang. Di sini tentu yang sehat lebih banyak, yang dihindari juga tentu juga cukup banyak. Misalnya contoh, kita katakan menghindari apa? Menghindari polusi. Berarti apa saja nih dari udara yang dihirup mungkin memilih untuk lebih bersih sehingga tidak mau memulai atau melestarikan kebiasaan merokok misalnya ya. Atau dengan conscious, dengan sadar tidak mengkonsumsi air sembarangan ya. Kemudian apalagi banyak di sini ya, misalnya juga menghindari yang namanya makanan-makanan yang memiliki faktor inflamasi yang tinggi, kontribusi terhadap inflamasi. Seperti apa? Seperti let's say gorengan ya, atau yang biasanya menggunakan minyak apa? Minyak dari biji-bijian atau seeds oil yang sifatnya sangat inflammatory. Kemudian ada juga gula di sini ya. Gula atau processed refined sugar, ya, refined sugar. Lalu apalagi? Misalnya menghindari kurang tidur, misalnya berarti di sini tidur yang cukup. Nah, tidur cukup. Berarti menghindari kurang tidur. Jadi kita bisa melihat set kebiasaan yang kita lakukan untuk berupaya menuju ke bugar untuk memiliki yang namanya satu distance yang jauh dengan yang namanya sakit dan meninggal. Kemudian yang di sehat ini apa saja? Nah, kita sebenarnya bersyukur ya, di antara kita semua banyak dari kita sudah terlahir dalam kondisi yang sehat. Oleh karena itu,
dalam upaya untuk mensyukuri kesehatan itu, sebenarnya kita baiknya menuju bugar. Masalahnya kenapa? Kita perlu melakukan menuju bugar dan kita tidak bisa sehat saja stay di sana. Atau mungkin ada yang menanyakan, Coach Halim, boleh nggak yang namanya saya mau cuma di sehat aja, saya nggak perlu berusaha terlalu banyak lah di sini, saya mau di sini aja. Ya, saya kan kalau udah sehat, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Toh saya dapat sehatnya juga bukan melalui usaha, kan gitu ya. Jadi saya tidak perlu berusaha juga untuk menjaga kesehatan saya. Bisa saja Anda berpendapat begitu, tetapi izin ya, ternyata ya manusia diciptakan bukan dengan sistem seperti itu. Tidak dengan set of rules atau set of regulations atau regulasi tubuh yang seperti itu. Manusia diciptakan dengan prinsip kalau kita tidak berusaha atau kalau kita memiliki sesuatu tapi kita diamkan, maka hal yang kita miliki itu akan diambil dari diri kita. Apabila kita mengupayakannya, maka kita akan diberi lebih. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka akan diambil dari kita. Nah, coba kita renungkan dan resapi pendapat tersebut atau masukan tersebut, sehingga kita bisa menyikapi sehat dengan lebih bijak. Sehat dalam hal ini apa? Misalnya, oh ya saya sudah berolahraga. Loh kan sama dengan di atas. Iya, tapi mungkin olahraganya sifatnya masih minimalis, hanya sifatnya secukupnya aja supaya saya menjaga kesehatan. Seperti apa? Misalnya mungkin berjalan, kira-kira entah 2, 4, ya, 2, 4, atau 6.000 langkah gitu ya. Atau 8.000 langkah, 10.000 langkah misalnya. Apakah itu sudah cukup? Banyak yang merasa, oh ya saya sudah menggunakan pedometer, saya sudah melakukan ini, saya tiap kali makan, so saya usahakan seimbang, tapi saya masih mau nih yang namanya makan yang kurang sehat itu gitu, dan ternyata takutnya kita bablas di sana ya. Makanya kadang memilih untuk berada di zona ini adalah sesuatu yang sebenarnya agak gambling menurut saya. Ya, kenapa? Karena seiring usia, ya, kalau boleh saya gambarkan di sini, grafik, misalnya di sini adalah umur atau waktu, kemudian di sini adalah tingkat kesehatan, health, ya, kita waktu terlahir sehat, ya mungkin waktu remaja kita cukup aktif sehingga kita cukup bugar, dan akhirnya kita masuk ke usia setelah lulus kuliah, kita mulai usia bekerja, mulai stres, memikirkan untuk mau berkeluarga, kurang tidur, merawat anak, ya. Dan lama-lama, kalau kita biarkan terus, apa yang terjadi? Bahkan seiring usia saja, kalau kita hanya berusaha doing the minimum, kita akan sulit untuk mencegah rate penurunan ini terjadi. Kalau seandainya kita berada di level bugar, kita bisa maintain level kesehatan kita menjadi lebih tinggi atau lebih lama, dan laju penurunannya pun bisa lebih tidak sedrastis. Misalnya tidak sedrastis kalau misalnya kita hanya berusaha untuk menjaga di sehat saja. Ya, ini hanya satu konsep yang saya rasa sangat mendekati fakta, dan semoga visualisasi atau ilustrasi ini bisa membantu Anda semua untuk memahami lebih banyak lagi tentang betapa pentingnya kita menjaga kesehatan dengan mengupayakan untuk bugar. Dan tentunya, ya apabila kita berbicara sekarang tiba di sakit, ya sakit tentu merupakan salah satu hal yang tidak kita inginkan ya. Tidak ada orang yang ingin sakit, meskipun dibayar, meskipun gratis ya pengobatannya. Orang kadang suka berpikir, iya kan sudah ada misalnya asuransi, sudah ada jaminan sosial, jadi santai dong, nanti kalau sakit pasti dibayarin gitu. Nah, masalahnya adalah apa? Sakit memang dibayarin, tapi siapa yang mau sakit? Kan nggak ada gitu ya. Nah, sewaktu sakit nanti waktu ditanya, kamu sih dulunya nggak mau jaga. Ya, tapi kan saya juga nggak mau sakit. Akhirnya jadi debat di sana. Baiknya kita tanamkan sejak awal bahwa memiliki kebiasaan yang menimbun sakit, apa yang harusnya dihindari, di sini malah ini yang dihindari nih.
menghindari olahraga, menghindari melakukan kegiatan puasa, menghindari mengatur pola makan, menghindari tidur cukup, ada di sini. Kemudian apa yang dihindari di bugar, dilakukanlah oleh orang-orang yang berkebiasaan sakit. Belum lagi, karena seiring umur tadi, ya misalnya turun lagi lebih parah, di sini terjadi apa lagi yang namanya kebiasaan bermedikasi, kebiasaan menumpuk tubuh kita dengan medikasi. Ya, obat apa lagi yang bisa saya pakai untuk supaya saya sakitnya ditahan? Supaya waktu cek darah saya kelihatan seolah-olah sehat dengan angka-angka yang normal, tapi normalnya ditahan oleh medikasi. Nah, ini sesuatu yang sangat concerning, yang bahkan mungkin dialami oleh lebih banyak orang daripada orang yang ingin berolahraga. Jadi makanya sering sekali ya kita mendengar bahwa ada pernyataan mengatakan kecerdasan kesehatan orang Indonesia masih rendah, dan itulah yang mungkin kita temukan sehari-hari. Masih banyak orang yang menganggap kebiasaan di sini adalah hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak perlu dilakukan. Untuk apa lagi? Hal-hal yang saking mereka hindarinya, mereka gunakan alasan-alasan untuk tidak mau melakukannya, alasan-alasan cerdas, ya kata Mas Adirai. Nah, setelah sakit, apabila kita tidak mengupayakan hal-hal ini, maka destiny kita ke sini akan lebih cepat lagi. Ya, bahkan di sakit pun masih ada harapan. Selama apa? Kita mau berusaha, kita benar-benar mengalami yang namanya awakening. Di saat kita sakit, ya jangan lagi lah jadikan sakit sebagai alasan untuk tidak melakukan. Jadikan ini sebagai, oh ya saya sadar ini akibatnya apabila saya biarkan terus-menerus. Maka saya tidak punya pilihan lain, saya akan coba sebisa mungkin. Makanya mungkin di sini ya tantangan untuk melakukan semua ini lebih tinggi, tetapi selama Anda mau melakukannya, Anda masih memiliki harapan. Ya, sayangnya adalah banyak dari yang sakit ini dulu beralasan, padahal masih sehat ya, dulu beralasan tidak dengan pintar untuk tidak mau melakukan, tapi sekarang setelah sakit pun masih beralasan menggunakan sakitnya sebagai alasan. Sehingga rasanya kok ini menjadi satu zona aneh sendiri yang dilakukan oleh banyak yang ceritanya minoritas gitu, dan ini yang justru menjadi mayoritas dan akhirnya membebani sistem jaminan kesehatan sosial negara kita ya. Jadi ya tentu di sini adalah sudah saat sakit itu sudah sehatnya sudah habis gitu ya, terkuras sehingga tidak ada lagi pertolongan dan ya kita hanya bisa berduka. Jadi kira-kira demikian pandangan saya ya, saya izin sekali lagi tentang yang namanya mengapa bugar itu dengan memiliki massa otot yang tinggi sesuai dengan yang diyakini oleh bahkan Dr. Gabriel Lyon, Gabriel Lyon, bahwa sebenarnya muscle memiliki otot yang tinggi untuk dengan cara alami untuk kita menjadi bugar adalah salah satu kunci menuju longevity, karena jarak dari bugar ke sakit dan meninggal itu jauh, dan kalaupun terkuras lama sekali waktunya. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, tetapi ini menjadi satu suguhan baru ya dari saya di channel Coach Halim Chiang ini. Semoga berkenan adanya, kita bertemu lagi di episode mendatang.